tema doa adalah napas hidup. Doa adalah napas hidup. Kata doa adalah napas hidup itu metafora, pengandaian perumpamaan yang digunakan oleh orang Kristen terhadap maksud, yaitu bahwa betapa pentingnya doa itu. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau orang tidak berdoa, sebenarnya mau dikatakan bahwa tidak pernah komunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah bukti ketergantungan kepada Tuhan. Kalau orang sudah tidak berdoa, berarti tidak perlu Tuhan, tidak lagi tergantung. Makanya itu banyak-banyak orang berdoa kalau ada di rumah sakit, karena dia bilang tidak ada jalan lain, Tuhan jalan terakhir. Padahal seharusnya Tuhan selalu menjadi yang utama, bukan jalan terakhir. Doa adalah proses pertumbuhan iman. Kalau orang tidak lagi berdoa, sebenarnya imannya tidak bisa bertumbuh lagi. Karena doa lah yang sebenarnya membuat pertumbuhan iman. Doa bukan menghalau badai, tapi doa membuat kita mampu menghadapi badai. Doa itu pembaharuan. Jadi kalau orang rajin berdoa, hidupnya dibaharui. Jadi bukan berarti bahwa doa itu hanya minta saja ke Tuhan, tapi doa itu pada saat kita berdoa, kita juga memperbaharui hidup kita. Tapi tidak banyak orang yang berdoa untuk orang lain. Lebih banyak orang berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Doa itu pernapasan rohani. Kalau kita sebut napas hidup, tapi saya sebut pernapasan rohani. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Orang percaya diajak tetap berdoa secara rutin. Karena doa itu adalah ekspresi iman dan tanda kesetiaan kepada Tuhan. Berdoa itu bukan hanya bicara kepada Tuhan, tapi berdoa itu juga adalah tempat mendengar keinginan dan kehendak Tuhan. Makanya berdoa tidak cukup dengan minta makan dan minum, tidak cukup minta sehat dan kuat, tapi kita juga berdoa untuk orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya khutbah di gereja lain, saya katakan orang yang tidak mendoakan orang lain, kalau orang lain sukses dia susah. Tapi kalau kita rajin doakan orang lain, pada saat orang lain sukses kita gembira bersama. Tapi kalau tidak pernah didoakan itu orang cemburu kalau dia mencapai titik keberhasilan. Kenapa? Karena memang tidak ada dalam pikiran kita mendoakan orang lain untuk orang lain itu baik. Doa dihidupi dan doa itu menghidupi. Berdoa untuk yang dikerjakan dan kerjakan apa yang didoakan. Berdoa untuk yang dikerjakan dan kerjakan apa yang didoakan. Ungkapan yang lazim itu adalah ora et labora. Kata ora et labora itu lazim sekali di dalam kehidupan kita. Itu diungkapkan oleh seorang santo namanya Benediktin. Dia pada abad ke-5 dan ke-6. Tapi tidak perlu kita bahas abad-abad itu. Intinya bahwa sebenarnya kalau kita baca, kita temukan kata ora et labora itu dikatakan ora et labora et lege. Jadi bukan hanya berdoa dan bekerja. Ada orang yang bekerja saja tidak berdoa, itu salah. Dan ada juga yang bekerja saja tidak berdoa. Ada juga yang berdoa saja tidak bekerja, itu juga salah. Makanya seharusnya ada et lege. Et lege itu bekerja, berdoa, dan belajar. Ada banyak orang yang tidak mau berdoa karena tidak tahu kenapa mau berdoa. Karena tidak lege, tidak pernah baca firman. Berdoa saja tanpa tuntunan firman Tuhan, doanya hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, doanya hanya ingin memuaskan dagingnya, doanya hanya kebutuhan biologis saja, kebutuhan jasmani saja. Doanya tidak pernah doakan agar majelis sehat-sehat, doanya tidak pernah doakan agar pendeta sehat-sehat, doanya tidak pernah doakan agar tetangga di sampingnya bisa musisi atapnya yang bocor. Dan doanya hanya fokus pada dirinya sendiri, sehingga keberhasilan orang lain itu menjadi hal yang tidak disenanginya. Lege, baca, belajar. Bagaimana kita mau berdoa kalau kita tidak tahu kenapa kita berdoa dan apa yang mau didoakan?
Makanya itu, seseorang yang berdoa dengan baik dan benar adalah orang yang paham, belajar Alkitab, rajin baca Alkitab, supaya tahu kenapa kita mau berdoa. Bacaan ini menjelaskan kepada kita, kalau penggalan doa Bapa kami ini, dia hanya sampai jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Selanjutnya itu tidak dilanjutkan lagi. Tapi apa yang dikatakan dari ini? Doa adalah napas hidup. Oret labora et lege. Berdoa, bekerja, dan belajar. Ada banyak orang bekerja terus tapi tidak pernah belajar. Kenapa saya harus bekerja seperti ini? Dan kenapa pekerjaan ini begini? Ada banyak orang yang berdoa juga tapi tidak pernah bekerja atau tidak mau bekerja. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Perumpamaan digambarkan dalam bacaan ini, perumpamaan seperti ini yang disebut lege, ini yang disebut dengan baca, ini yang disebut dengan belajar. Perumpamaan disampaikan oleh Yesus, perumpamaan seperti seorang sahabat. Bapak itu diandaikan seperti sahabat. Dia bilang begini, sahabatmu saja, kalau kau minta roti padanya, dia akan kasih sekalipun maknemu-nemu, sekalipun banyak bicara, tapi pasti nak kasih. Kenapa? Karena itu sahabatmu. Apalagi Bapamu di sorga, masa dia kasih ular yang minta roti? Kalau kita tidak tahu bahwa Bapa kita itu baik, maka kita tidak akan datang berdoa kepadanya. Kalau kita tidak tahu kalau Bapa kita itu penuh dengan cinta dan kasih sayang, maka kita tidak mungkin datang meminta kepadanya. Tapi kalau seorang anak tahu bahwa bapaknya itu baik, maka kalau hari ini dia minta sesuatu kepada bapaknya, lalu bapaknya katakan tidak, dia akan datang besok. Masakan bapak saya yang baik itu tidak mau beri saya? Bapak saya itu baik. Kalau bapaknya masih tunda, belum bisa dikasih kok, dia akan datang lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa bapak saya itu baik. Itu kira-kira yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan ini, bahwa kalau bapak kita itu baik, maka berdoalah. Sehingga alasannya dikatakan apa? Dikatakan dalam bacaan ini, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu dibukakan. Ada teman saya katakan, kalau tidak dibuka-buka bagaimana? Dia orang Batak. Dia bilang, kalau pintu tidak dibuka, ku ketuk sampai bocor. Apa artinya itu? Ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu baik, sehingga kalau engkau meminta dengan tekun, Tuhan hanya butuh engkau setia meminta kepadanya, maka dia akan memberi jawabnya. Kalaupun hari ini dia belum memberi jawaban, percayalah bahwa dia akan memberi jawaban mengapa dia menunda untuk mengabulkan doa dan harapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa adalah napas hidup. Kalau saya ada di tempat ini, itu karena bukan karena doa satu minggu, itu bukan karena doa satu hari. Saya selalu menceritakan ini. Itu karena doa 12 tahun lamanya. 12 tahun lamanya proses saya kemudian bisa ada di mimbar ini. Saya sejak pulang, pertama saya tidak menjadi pendeta. Waktu saya pulang kampung saya buka, makanya saya katakan harus ada buku doa syafaat. Karena buku doa syafaat itu menceritakan bagaimana perjalanan bergereja kita. Dan boleh dibuka bagaimana perjalanan bergereja kita, ditulis dan diabadikan siapa saja yang didoakan dan apa pokok-pokok doa. Mari kita ukur berapa yang sudah dijawab Tuhan dan berapa yang masih diproses dan berapa yang gagal. Terlalu sedikit yang ditunda oleh Tuhan. Semuanya hampir dijawab oleh Tuhan. Nah, saya waktu pulang, saya tidak pernah bermimpi menjadi pendeta. Waktu saya pulang, saya buka buku doa syafaat. Saya dikasih kesempatan untuk melayani di kampung. Saya buka doa syafaat. Ternyata hampir setiap minggu di gereja saya di kampung kecil itu, nama saya selalu ada. Walaupun tidak tertera bahwa Pasma, tapi di situ anak kami yang sekolah di STT semoga jadi pendeta. Saya sudah tidak pernah bermimpi jadi pendeta. Hari ini kalau ada di sini itu karena jawaban terhadap doa banyak orang di tahun yang lalu. Di media sosial saya katakan begini, itu kalau berdoa syafaat orang jangkik keluar, tidak bagus itu. Bagaimana perasaanmu kalau kamu yang didoakan lalu orang satu jemaat keluar, sedangkan yang didoakan adalah keluargamu? Walaupun banyak alasan, kencinglah, panaslah, dan seterusnya. Mulai dari hari ini, kalau ada yang didoakan, itu kita sebut dalam bahasa Bambang palomba. Di palomba tesolata, walaupun tidak ke rumah sakit,
Jangan kiisin waktu doa syafaat. Sekalipun kita tabe di depan teman tak, tapi itu perbuatan yang mendukakan Tuhan. Untuk itu kalau kita berdoa syafaat, mari kita pejamkan mata kita. Kita bersama dengan teman kita, sahabat kita, saudara kita, supaya kita doakan. Kita senang ketika teman di samping kita berhasil. Kita susah ketika teman di samping kita susah. Itu yang disebut dengan persekutuan. Jangan kita izin kalau doa syafaat. Doa itu napas hidup. Temanmu sedang bernapas, dan napas itu adalah napas rohani. Engkau minta izin. Saya ulangi, itu palomba. Maka basa kisi pasambajangan, rajin kisah mendoakan, maka segala sukacita akan menjadi sukacita bersama. Orang yang tidak mau mendoakan sesamanya itu hidupnya penuh dengan kebencian. Karena satu-satunya tempat untuk membuktikan bahwa engkau mengasihi orang lain adalah mendoakannya agar dia boleh mendapatkan hidup yang lebih baik. Itu bukti cinta. Bukti cinta Yesus itu tidak katakan baju yang kupakai ini seragam dengan murid-murid, tidak. Tapi bukti cinta Yesus adalah dia berdoa agar semua murid-muridnya hidup dalam damai. Keluarga dan jemaat dikasih Tuhan. Tapi ada juga orang berdoa seperti ini. Ada cerita. Tidak, ada yang saya lupa. Itu sebenarnya kalau berdoa syafaat, saya baca dari mimbar supaya tak tahu sarubeba sambajang. Ikat lepas sambajangan, apalagi mau didoakan, dibacakan dari mimbar supaya kita mengerti. Oh, ada anaknya A ulang tahun di pas sambayangan, berdoa sama. Ada ini sakit, nah itu baru bisa kita doakan kalau ada informasi. Itu namanya informasi, bukan gagah-gagahan itu ditulis nama tak di situ. Itu yang perlu kita pahami. Tanamkan dalam dirimu bahwa kalau engkau mengasihi orang lain, maka mendoakannya adalah cara terbaik. Tapi ada orang yang berdoa seperti harimau. Ada cerita, ada seorang bapak Kristen dikejar harimau dan akan dimakan. Bapak itu lari kencang berusaha untuk menghindar dari harimau. Ini ilustrasi, tidak dalam Alkitab, jangan dicari. Lalu kemudian dengan sekuat tenaga bapak itu lari dan terus lari, lalu tiba-tiba di depannya ada jurang. Dia sudah capek juga, di depan ada jurang, mau mundur tidak bisa. Dia katakan, kenapa saya lari terus? Saya ini orang Kristen, punya Tuhan. Doa mengubah segalanya. Lalu dia katakan, berdoa, Tuhan, janganlah kiranya hambamu ini dimakan oleh harimau, karena engkau berkuasa atas harimau ini. Harimau itu tidak, dia lipat tangan, bapak itu lipat tangan, lalu kemudian dia rasa tidak dimakan oleh harimau. Lalu dia buka matanya, dia lihat, sekali lagi ini ilustrasi, dia lihat harimau di sampingnya juga duduk lipat tangan. Saya bilang, haleluya, 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 selamat kita ini. Langsung dikasih bangun itu harimau. Harimau, kamu Kristen ya? Dia bilang iya. Dia bilang, teman, masa jerukmu makan jeruk? Dia bilang, iya betul, tapi saya Kristen, sebelum saya makan saya berdoa dulu. Jadi bapak ini berdoa untuk keselamatannya, harimau di sampingnya berdoa untuk memakannya. Ada banyak orang yang berdoa dengan cara demikian, berdoa agar orang lain menjadi hidup tidak baik. Salah itu doa seperti itu. Marilah kita berdoa meminta agar orang lain boleh diberkati, dan izinkan berkat itu kemudian menjadi bagian yang memberkati kita juga. Tuhan dimuliakan. Dan percayalah bahwa doa adalah pagar terhebat untuk setiap orang. Kalau saya tidak doakan orang tua saya itu cukup tidak beres waktu kuliah, sampai berkali-kali harus ditanya, mau jadi guru karate atau mau jadi pemain bola atau mau jadi pendeta. Ambil keputusan sekarang. Ternyata bahwa keputusannya mau jadi pendeta, tapi sambil main bola dan main karate. Bapak angkat saya katakan, kamu diutus ke sini, tujuanmu untuk itu. Tugas saya selesai. Itu keputusanmu. Tapi ingat, ada banyak orang yang mendoakanmu untuk pekerjaan besar ini. Yang saya mau katakan dari sini Bapak Ibu adalah, doa itu adalah napas hidup. Kalau doa untuk anakmu keluar menjadi napas hidupmu, semoga dia nanti jadi ini, maka yakinlah dia akan jadi seperti yang engkau doakan. Selalu ada pintu, Tuhan buka. Manusia boleh menutup pintu, tapi Tuhan bisa membuka jendela. Doa adalah napas hidup. Caranya belajar terus firman Tuhan,
apa dan kenapa kita harus berdoa. Karena kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak akan mengerti kenapa kita berdoa. Kita berdoa untuk memuaskan diri kita, memuaskan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita mengerti kenapa kita harus berdoa. Doa itu adalah hubungan dan relasi dengan Tuhan. Doa adalah tempat di mana kita dipulihkan. Doa adalah tempat di mana kita diperbaharui. Semakin rajin kita berdoa, maka semakin setia kita pada persekutuan, semakin kita jauh dari yang buruk. Coba berdoalah setiap pagi, katakan begini: Tuhan, hari ini jadikan saya berkat untuk semua orang yang saya jumpai. Mampukan saya berjumpa dengan semua orang sepanjang hari ini, dan semua orang yang saya temui pasti tersenyum. Kalau Anda berdoa setiap pagi seperti itu, percayalah bahwa setiap orang yang Anda jumpai setiap hari pasti tersenyum. Kenapa? Karena memang itu yang menjadi doa dan harapan saudara. Tapi kalau bangun sudah posting selamat pagi dunia tipu-tipu, wah sudah mulai masuk itu. Bangunlah dan posting selamat pagi para hero, selamat pagi para pejuang, selamat pagi para orang-orang baik. Maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang yang melihatnya. Doa adalah napas hidup, dan teruslah bernapas sebagai orang percaya. Ora et labora et lege.